Konon katanya jalur lintas tengah Sumatera dari zaman dulu hingga sekarang masih menjadi momok menakutkan dan melelahkan. Tidak adanya jalan tol model baru dan yang ada hanya jalan tol alami asli Sumatera. Dan kini kita mulai menginjak jalur tersebut dan bersiap mengarungi cerita drama bersama rajanya jalur lintas tengah yang punya label Sanutra. Jika sebelumnya kita sudah melihat dan disuguhkan gimana jalur off-road dari Rimbo Bujang, Provinsi Jambi, di episode ini saatnya beralih ke jalur lama dari Tanah Andalas bersama legenda pagar alam Sinar Dempo. Gimana kira-kira rasanya ketika naik bus legend dengan tema babat alas sambil mengenalkan beberapa titik agen atau loket yang bekerja sama dengan Sinar Dempo? Kita akan terus bercerita ngalor ngidul mengulas tentang bus asli Sumatera Selatan, tepatnya pagar alam yang berdiri sejak tahun 1974 yang didirikan oleh Haji Sidik yang awalnya hanya memakai satu unit mobil Chevrolet dengan rute pagar alam Muara Gelumpai dan pagar alam Muara Payang. Siapkan kopi, rokok, cemilan, dan tetap sambat, jangan semangat. Sadarkah kita selama ini dipaksa mengalah? Ayolah kawan, kita bergerak untuk melawan. Jangan mau jadi domba di kekuasaan. Mari bersatu lagi kibarkan bendera kita. Dan percaya kita bisa merdeka seutuhnya. Kita bisa merdeka seutuhnya. Sama kita, merdeka! Banyak berarti angkut penumpang yang mau naik? Ada. Sebanyak dari Jakarta? Dari mana-mana pun sampai yang mau lagi Gunung Dempo, kalau nggak ada tempat nginep bersama saudara, tinggal di loket Sinar Dempo bisa. Bisa ya, izin bisa ya? Bisa izin Pak, kita mau mendaki gunung, ini langsung pesen tiket lagi buat pulang. Oh iya, Iya kan? masuk lah ya. Memang disediain kalau buat orang daki. Itu jaraknya dari loket ke Dempo naik apa itu? Naik ojek lagi apa? Ojek ada. Ojek ada. Pickup gitu ada kalau rombongannya? Bisa. Bisa ya? Mobil kita bisa. Mobil lo bisa ya? Kalau tektok berapa hari tuh kalau Dempo? Bisa 2 hari? 3 hari? Enggak. Satu hari PP. Satu hari bisa ya? Paling lama kalau akamsi ya 12 jam lah. 12 jam. PP. Kalau akamsi, tapi kalau Kapsi. kedatangan Beda lah ya. beda. Kerinci pernah? Kerinci? Belum. Bang, Kerinci pernah belum? Bang. Belum. Berarti jadi porter Dempo cocok ya? Nah ini kan jalan tol bang, lurus terus. Iya. Kalau yang Sumatera. Tol gratis ini.
di Jawa kalau dari arah Rimbo Bujang istirahat di mana? Makannya, rehat makan. Yang di mana? Kalau dari arah sini, kalau udah masuk Jakarta? Rehat. Aku kadang di Brebes. Brebes. Merak enggak? Langsung? Enggak lagi kalau di Merak. Enggak, langsung ya? Langsung Brebes. Kadang-kadang penumpangnya udah nggak mau lagi istirahat. Langsung 12. Langsung terminal itu kan langsung istirahat. Yang mau makan makanlah dulu. Iya. Apa di Bekasi kan langsung makan dulu. Udah nggak usah istirahat lagi, udahlah udah capek istirahat. Iya. Tambah terus. Jam 12:15, jadi kita mampir dulu di loket di Simpang Cerita dari Margoyoso. Jadi ada sewa, dan untuk loket Sinar Dempo di Simpang Cerita itu ini bisa kalian screenshot dulu kalau mau naik, kalau daerah kalian di sini. Nomor HP-nya ini, screenshot aja. Ya, kayak gitu. Kemudian ini kita kena setelah sewa naik ya langsung jalan lagi. Kita menuju ke arah Bangko Sarawangun, Singkut, Aldi sama Mas Agus ini mungkin nungguin kalau bisa ya. Soalnya belum sampai malam sih kalau jam segini udah di sini. Tadi di depan kita ada ALS 1, Putra Remaja 1. Untuk bespatinya belum kelihatan. Kita nanti terus menjelajah jalur lintas tengah sampai di Lahat. Baru pindah ke arah Prabu Muli, terus baru lewat tol kayaknya sampai ke penyeberangan Bakauni. Lalu pasukan arem-arem Simpang Cerita tetap sambat, jangan semangat. Mior, lidah kargo. Loketnya sebelah mana Bang Ko? Lewat jembatan, jatuh ke pedang. Habis tuku pedang tuh. Nama rute lah ya. Bolbong lah tuh kan. Mau patir. Udang kopi siapa? Pasar tuh. Tomo. Siang atau naik? Ya, aja itu. Api ya bang.
Jam 12.47, jadi kita udah sampai di Kota Bangko. Jadi untuk loketnya itu pas setelah simpang Pedang, kalau dari arah Muara Bungo tadi, setelah simpang Pedang ke Kota Bangko, kemudian agak turunan dikit, gak jauh dari situ, dan ini kita berhenti di sini. Nah itu untuk plakatnya, Sinar Dempo. Untuk nomornya bisa kalian catat aja ya, di screenshot terus dicatat. Nah itu. Suasana loketnya pas di pinggir jalan, jadi gampang. Jadi satu sama loket bus dan travel PO Jambi Prima Jaya JPJ. Ya, kayak gini. Nah, ada di Pecel Lele itu, Sinar Dempo baru ini. Nah itu nomornya juga ada di situ. Oke, lanjut. Nih siapa ini? Kenalin kita. Ini Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua, salam kenal. Bayu, saya Bayu dari Jawa ini. Dari Jawa, ya, Bayu dari Jawa ya. Ini oh ya, salam kenal Pak ya. Ya, Andi. Pak Andi, ini Kak siapa ini? Kak Nila, waduh. Dari IMT. Oh, MT. Sedikit tanya bisa Pak ya? Boleh. Untuk Sinar Dempo Bangko ini gimana peminatnya Pak? Untuk Kalau untuk saat ini kan masih dalam masa perkenalan, tapi alhamdulillah kalau untuk kalkulasinya load factornya udah hampir mendekati 30% lah. udah bagus lah untuk babat alas ya. Untuk jalurnya boleh dibilang sudah mendekati titik aman sih. Titik aman ya. Nah, titik aman. Ini Kalau untuk peminatnya kayaknya lebih condong ke yang seperti ini. Oh gitu ya. Nah, cuma kan dari kantor pusatnya sendiri kan belum mau untuk membuka setiap hari karena keterbatasan unit nanti itu tadi. Ini kebanyakan para perantau tujuan mana biasanya kalau yang naik ini dari sini? Kalau yang saat sekarang ini yang kami terima itu Jogja, Solo, Sragen. Banyak ya berarti ya. Rata-rata Jogja, Solo, Sragen. Ini kalau teman penonton dari Bangko mau naik dari sini hubungi kemana ini? Bisa hubungin kita di loket kita di Sungai Misang. Nomor WA berapa nomor WA? Di nomor WA juga bisa 0813 66 176 173. Juga di nomor loket. Nomor loket. Ada nomor loket? Iya, nih oh, sini. ya. Bisa dihubungin di sini kontak person ya semua di situ. Iya. Pak Iwan ini. Iwan adik saya Andi. Pak Iwan. Oke. Nah. Biasanya disuruh standby jam berapa kalau penumpang mau ikut Sinar Dempo di sini? Kalau kita start dari sini sekitar jam 12. Jam 12 berarti. Iya, jam 12 ya. Baik, terima kasih infonya Pak. Terima kasih sama-sama ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Mas ya. Ya. Nah, kayak gini untuk suasana loketnya. Sinar Dempo. Nah, ini nih. Kalau mau yang naik dari Bangko. Mas Randi nggak bisa kesini, dadaan soalnya saya ngabari. Oke, kita persiapan berangkat dulu. Nah, untuk titik loketnya itu nggak jauh dari Tugu Pedang. Nah, itu kan Tugu Pedang di sana itu. Jadi habis dari Tugu Pedang terus agak naik kan langsung ketemu turunan. Nah, loketnya pas di kiri jalan kalau dari arah Kota Bangko sana. Nah, itu kan Tugu Pedang. Nah, loketnya itu pas di kiri jalan, jadi gampang nyarinya nanti. Ini kita tunggu berangkatan sambil ngudut ya, irit udutnya ini. Habis dari loket Bangko ini kita langsung mengarah ke terminal Bangko, dan kita di belakang dulu karena di depan tadi ada Pak Andi, itu kontrolannya dari Sinar Dempo di Bangko. Jadi kita nikmati dulu perjalanan dari Bangko paling belakang. Kita lagi masuk terminalnya aja. Terminalnya ini dekat sini, dekat loket yang bis-bis Pati itu loh. Kan kita sering naik bis Pati terus istirahat di depan terminal Bangko. Nah itu nanti kita masuk ke terminalnya. Oh ternyata mampir juga ya di loketnya Bang Mas Rudi.
Waduh, baru tahu kalau Sinar Dempo masuk sini. Kirain bus Jawa aja ini. Jam 1:11, jadi ternyata pakai mampir di loketnya Mas Rudi ya, Bang Rudi. Saya kira cuman bis Jawa di sini, ternyata untuk Sinar Dempo juga rehatnya di sini. Kita udah sering ya makan di sini, kenalan di sini, terus nongkrong di sini bareng Adekteran pernah, langsung pernah, terus apalagi dulu sampai lupa saya. Prima Abadi pernah, dan suasana untuk siang ini cuma satu bis kita aja. Mungkin bis Patinya belum pada berangkat. So, biasanya sih harusnya di depan kita, karena di bis Pati kalau yang start Pulau Punjung itu jam 9 pagi udah berangkat. Dan ini kita mampir sebentar. Panas ya. Dan untuk terminalnya sih ada di seberang kita ya, Terminal Bangko. Ntar kita jalan ke pinggir jalan biar kelihatan terminalnya, nanti pasti masuk. Soalnya tadi katanya tertib masuk terminal kalau Sinar Dempo. Nah itu terminalnya, pas di depan kita itu kan pintu masuk, jadi dekat kan. Lanjut lah, masih ngontrol, mungkin ini kontrol lagi. Buat teman-teman yang pengen naik dari loketnya Bang Rudi, bisa nomor ini di screenshot. Ternyata untuk di loketnya Mas Rudi ini penumpang dipersilakan makan, karena mau servis makan pertama itu masih jauh, masih di tebing tinggi 4 lawan. Ada makan. Pakai mampir di Bang Rudi ya ternyata ya. Jadi di sini juga penumpang dipersilakan buat makan ya. Soalnya istirahat pertama masih jauh. Sholat juga ya? Iya, Sholat duhur lah ya. Makan dulu, Bang. Makan. Mantap. Sinar Dempo ini utamakan sholat. Iyalah. Oh, Sinar Dempo gitu ya? Sama kayak bis Minang berarti? Utamakan sholat. Kita makan sholat. Kita makan dulu. Untuk toiletnya ada di belakang ya. Jadi kita udah sering untuk review dari rumah makan ini. Rumah makan punya Bang Rudi, dan untuk penumpang yang sholat bisa di musola ini. Ini bagian samping dari rumah makannya. Rumah makannya ada di dalam. Ini tempat cuciannya, tempat cucian habis makan kalau tangan kotor. Botolnya bir bintang, mantap. Kita pernah kan leser-leser di sini. Buat teman-teman yang pengen review lebih lengkap atau lebih jelas dari rumah makan atau loketnya Bang Rudi ini, bisa tonton kita waktu naik Prima Abadi, kemudian langsung Adekteran. Pokoknya yang Pati ke arah Sumatra, Rimbo Bujang atau Taluk Kuantan atau ke mana itu, Pulau Punjung kayak gitu. Nah, oke, kita nongkrong dulu, nyantai dulu, nurunin perut sambil ngudut. Oke, gini kita berangkat, ada TN sama baru masuk Kuantran. Rame ya, ada nih rame kalau pas jam-jam bareng gini. Ini belakang kita masih banyak ini, dapat info dari loketnya Bang Adi, di belakang banyak. Dan ini Kuantran, dia ke Malang kalau nggak salah Kuantran, saya belum pernah nyoba. Kapan-kapan lah kita atur lagi. Di luar itu ada Tentran yang gambar Doraemon yang pernah kita konvoy waktu naik apa ya, Adekteran apa naik apa, iya Adekteran kita konvoy. Trepo ngeri sewanya, paketnya. Nah itu ada Tentran. Oh bukan, kita dulu Scorking yang konvoy, ini yang apa namanya, body jet bus 2. Ini juga ke Pati, ini kita belum pernah nama ini, PT tanpa nama Bersatu Jaya. Dulu saya mau naik tapi lontong kopet minta naik Tentran, jadi saya lempar ke lontong kopet dulu. Jadinya saya naik yang lain waktu itu.
kita udah meninggalkan loket Bang Rudi Bangku, jadi ini langsung masuk ke terminal Bangku dulu, mampir bentar, terus keluar lagi langsung menuju ke arah Sarolangun. Dan ini mungkin di terminal Bangku itu nggak lama, cuman cek surat jalan, biasanya langsung keluar lagi. Karena untuk loketnya biasanya terminal Bangku memang jarang ada loket. Nggak tahu kalau ada itu, tapi setahu saya sampai saat ini tuh loket tuh lebih banyak di pinggir jalan kayak gini kalau daerah sekitaran Bangku atau lintas tengah yang lainnya itu terminalnya. Dan kalau kalian mau naik Sinar Dempo, itu loh terus ada terminal tipe A. Ini kan masuk. Ini kita sambil cerita. Kalau kalian pengen naik Sinar Dempo tapi nggak konten harus memperlihatkan perjalanan, itu paling cocok tuh ambil yang paling belakang kayak gini. Ini rebahannya bisa maksimal, maksudnya daripada yang lain. Kalau yang lain bisa di reclining seatnya bisa di belakang kan, tapi kan kaki ini kepres, takutnya ganggu penumpang lain. Tapi kalau di belakang ini udah enak, sandarannya udah pas sama punggung. Jadi kalau memang full pengen istirahat ya ambil tiket yang paling belakang, kursi nomor 31, 32. Ini langsung bisa tidur nyenyak ini. Tapi kalau fokus konten ya di depan kayak kita, duduk di depan bareng kru ngobrol. Lanjut. Menang. Sarolangun. Ke sebelah kiri. Terus aja gitu. 5 meter lagi. Baju putih ya. Terus masuk kanan. Masuk kanan. Apa Nevi? Hidayah Trans. Mall. Apa? Sarolangun dulu. Aku kemarin tuh, kalau pas sekolah melon lah. Karena jam berapa kalau nyampe kami nyampe? Jam 3, jadi kita udah berapa di terminal Sarolangun. Ini pintunya langsung dikunci biar penumpang pedagang nggak masuk. Banyak itu pedagang di luar terminal pintu.
tapi memang nggak diperbolehkan naik kalau Sinar Dempo. Tuh duduk terus, biarin. Jauh kan? 9 menit. Ini Rambang. Ini Simpang Jambi. Enggak. Jambi. Kira ini bisa ke Jambi. Benar ya? Lagi ke Merangi. Oke. Ah, karoseri dewe. Kunci bagasi kan. Di karoseri dewe ini kayak. Karoseri di ini. Di jalan pucuk tuh. Kasin tuh ya. Jadi dia lo itu nih yang masang Simun-simun dari kita ya. pasang rantai ke dalam tali kan, kebet bor dalam. Jadi di dalam talinya. Jadi kiraan ini cuma ya. Pasang dulu itu. Bodoh, Ini apa pening? Hah? grendel. Tutup ini. Cancel pintu WC, Pak. Iya. Iya, terus. Terus ini pulau kan? M. Iya. M. Nah, gitu. Terus kanan jauh. Sen.
Jam 3:30 sore, jadi kita udah sampai di Singkut. Jadi loket Sinar Dempo ini di Mas Heri Singkut, pas depan deket sama SPBU itu, SPBU Singkut. Dan ini untuk nomor yang kalian butuhkan buat naik dari Singkut bisa dicatat atau di screenshot Mas Heri. Ini dia melayani beberapa bus, salah satunya ya Sinar Dempo. Tuh, bannernya besar kan. Memang pendatang baru ini. Nggak tahu ini lama apa enggak, Mas Agus nggak tahu jadi kesini apa enggak ini, kok belum datang. Dan suasana untuk Singkut ya panas banget ini ya, kayak gini ya. Nah, ngudut dulu, waktunya ngudut kalau berhenti. Nggak tahu Mas Agus ini, saya telepon katanya masih OTW ke sini ya, moga aja ketemu karena ya nggak tahu di sini lama apa enggaknya. Tetap sambat, jangan semangat. Mana mesin? Mesin. Mesin ya lah. Bukan. Ini belakangan tadi? Nah, iya di sini.